Lalu bagaimana wudhunya orang yang diperban? Sebelumnya kita pernah bahas syarat berwudhu adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ini diperban kulitnya. Otomatis air tidak akan sampai ke kulit. Bagaimana cara wudhunya? Ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang agak berat, yaitu orang yang diperban tadi sebelum diperban harus wudhu dulu. Jadi baru dijahit, sebelum diperban dia berwudhu dulu sempurna, lalu dikeringkan sama dokternya, ya dikeringkan baru diperban. Nanti ketika dia mau wudhu, kulit yang diperbannya ini yang tidak kena air ini diganti dengan tayamum. Pertama tayamum dulu sempurna, tayamum. Niatnya tayamum untuk menggantikan anggota wudhu yang tidak terkena air. Wajah dan juga tangan. Kalau perbannya di tangan otomatis kan debunya nggak kena juga, nggak masalah. Karena tayamum itu nggak mungkin menyeluruh ketika dalam keadaan normal juga. Ini dipukul kan, debu. Ini jari-jari tangan kan nggak kena. Kemudian terakhir baru wudhu sempurna, bagian perbannya dilewat saja. Ini cara yang pertama, berat. Sebelumnya harus wudhu. Kedua, yang diperban diganti dengan tayamum. Ketiganya baru wudhu sempurna, yang diperbannya dilewat. Kemudian yang kedua, sama. Sebelum diperban dia berwudhu dulu. Setelah berwudhu, kemudian diperban. Nanti ketika dia mau sholat duhur, wudhu seperti biasa. Ketika melewati bagian yang diperban, ini diusap saja cukup. Tapi nanti setelah dia sehat, kulitnya sudah bisa kena air, sholat-sholat yang waktu dia menggunakan perban, itu diganti semua. Kalau 1 minggu berarti dia mengkodok sholat 1 minggu. Pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, sebelum diperban, wudhu dulu. Nanti ketika wudhu, bagian perbannya diusap, dan nanti tidak perlu mengulang sholat yang dia kerjakan dalam keadaan diperban. Pilih yang mana? Silahkan pilih salah satu di antara ketiga pendapat tersebut. Wallahu a'lam.